Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita memulai pelajaran Sekolah Sabat, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih untuk setiap perlindungan Tuhan kepada kami. Saat ini kami siap untuk mempelajari firman Tuhan. Hadirlah bersama kami Tuhan. Biarlah Engkau memberkati seluruh kehidupan kami. Kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu Yesus yang telah menjadi juru selamat kami. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat Rabu 24 Mei 2023 berjudul Panggilan untuk Komitmen. Seruan Wahyu adalah panggilan mendesak untuk komitmen, diringkas dalam simbolisme dua wanita dalam Wahyu. Meskipun kadang-kadang tampaknya umat Tuhan akan dikalahkan dalam kontroversi alam semesta antara kebenaran dan kesalahan ini, Tuhan berjanji bahwa gerejanya akan menang pada akhirnya. Bandingkan Matius 16 ayat 18 dan Wahyu 17 ayat 14. Matius 16 ayat 18 berkata, "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Wahyu 17 ayat 14 berkata, "Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuan di atas segala tuan dan Raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih dan yang setia." Janji apakah yang Yesus berikan kepada murid-muridnya mengenai gerejanya? Kristus adalah fondasi yang kokoh yang di atas gerejanya dibangun. Gerejanya didasarkan pada ajaran firman-Nya dan dibimbing oleh Roh-Nya. Sebaliknya, Babel, seperti yang telah kita pelajari dan yang kita lihat, berakar pada ajaran dan tradisi buatan manusia. Setiap pemimpin agama yang menggantikan pendapat atau tradisi manusia di tempat atau di atas pernyataan kehendak Allah dalam kitab suci hanya menumbuhkan kekacauan Babel. Dalam zaman Babel kuno, gereja dan negara adalah satu hal yang sama. Ketika Raja Nebukadnezar duduk di kuilnya di atas tahta kerajaannya, dia konon berbicara mewakili para dewa. Pada satu kesempatan, sebagai tindakan menentang Allah yang benar, Raja Babel mengeluarkan dekret universal yang menegakkan penyembahan dan memerintahkan semua rakyatnya untuk tunduk pada dekretnya. Simbol kuat dari apa yang umat setia Tuhan yang menolak untuk menyembah patung palsu akan dihadapi di hari-hari terakhir. Mari kita sama-sama lihat Daniel 3. Pada hari-hari terakhir sejarah bumi, sebuah sistem gereja negara akan muncul. Babel spiritual dengan seorang pemimpin spiritual yang mengaku berbicara sebagai Allah. Firman-Nya akan dinyatakan sebagai firman Allah dan perintahnya adalah perintah-perintah Allah. Selama berabad-abad, Paus Roma telah menyatakan bahwa mereka berdiri di tempat Allah di bumi. Dalam surat ensiklis tanggal 20 Juni 1894, Paus Leo menyatakan, "Kami memegang di atas bumi ini tempat Allah yang maha kuasa." The Verasis Ecclesiastical Dictionary menambahkan, Paus sangat bermartabat dan begitu ditinggikan sehingga dia bukan manusia biasa, tetapi seolah-olah Tuhan dan wakil Tuhan. Rasul Paulus menambahkan kata-kata ini untuk mengungkapkan kuasa ini, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Terdapat dalam 2 Tesalonika 2 ayat 4. Karena kita telah melihat bahwa Allah memiliki orang-orang setia di Babel. Mengapa kita harus berhati-hati dalam membicarakannya? Dan mengapa
kita harus berhati-hati untuk tidak menghakimi orang sebagai individu yang bertentangan dengan sistem itu sendiri. Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk setiap pelajaran yang kami boleh pelajari, sehingga kami boleh mengerti lagi maksud dan rencana Tuhan. Biarlah setiap pelajaran yang kami pelajari boleh kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berkati kehidupan kami Tuhan, kami serahkanlah kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu Yesus yang telah menjadi juru selamat kami. Amin.